padi yang sudah dijemur dan alamasi ya, atau sudah bisa digiling untuk menjadikan beras. Keseharian dari Hulerera, dimana banyak sekali padi yang lagi jemur. Kejauhan kita lihat juga ada sebuah tulisan champion di kejauhan kita lihat, dan setelah penampakan dari Hulerera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Dewa TV dimanapun Anda berada. Pada hari ini, di hari Jumat tanggal 20 Juni tahun 2025, Bang Ajay berada di Hulerera, dimana kemarin Hulerera ini dengan julukan Hulerera FC berhasil menjuarai Ikarasta. Kita akan coba gerebek bagaimana keseharian dari Hulerera FC. Bagaimana keseruan video kali ini? Tetap pantengin channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe. Woi, sinjong nak. Aduh, empat sih lah. Kalau ada nggak mau bola nak kak kurang lebih ya? Nak lepas dah bang. Ini banyak kak ya. Atau balau kepala kunci sekolah nak. Dia nak pegang ngarik lah dah. Banyak kak ya. Lah hasil dah. Alah bang Jai. Berapa mau proses mulai dari apa baru sudah berlambuk nak? 2 hari bes. 2 hari ya. Kalau panen cukup hari ya. 2 hari. Kalau panen rancak 2 hari bang Jai. Kalau bisa langsung giling berarti ya? Bisa. Oh itu ya. Padinya nak daro ya? Kuah kah? Sokan kah? Sokan mahal nih nak. Berapa ni ya padi? Taruh sama lagi. 2 leh? Hah? 2 leh berapa ni? Oh, sokan 10 ya? 10. Sesak. Naknya ambil tapi sokar aku dah. Setengah tang apa? Kalau jadi berapa kau berapa? 16 kilo. 16 kilo ya. Kita lihat penampakan dari padi di Hulerera. Nanakan segera digiling ini untuk menjadi beras nih. Dan kita lihat di sini adalah beras yang sudah jadi atau yang sudah digiling. Kita lihat di sini ada beras Solo Era, seperti produksi mereka sendiri ini. Bentuknya seperti ini. Dan wah, ini yang menarik nih. Ada tulisan Payakumbuh, masakan Padang. Apakah Payakumbuh ini rumah makan yang viral itu? Nanti kita akan coba tanya-tanya dengan ownernya. Nanti kita akan coba bincang-bincang. Ini yang menarik nih. Payakumbuh, rumah makan yang viral itu. Sebagian trofi yang sudah diraih
oleh Era FC. Di sini juga ada kostum para pemain tertata rapi di almari. Он забрал всю нашу боль. Спасун, спасун, спасун. Спасун, спасун, спасун. Kau tu apa sih kan? Kau tu apa sih kan? Oh, pakai peh le tu. Cakap padi yang apa pakai peh le. Joget-joget di pang bola talang entang tak? Anak siapa? Nak Aming namanya siapa namanya? Hah? Dara. Zahra. Dara. Oh, Dara. Lah sekolah Dara tu? Ke sekolah. Ah, lewat tonton video tang joget-joget dah apa tang. Baik. Di mana lihat tang? Di Facebook, di TikTok, di mana lihat tang? Di sibuk. Facebook tang. Yo. Mak aku lasiak sudah. Enggak lah, hanya sekolah di SD. Pos di Selayu warga. Iyo sekian ah. Itu sekolah Naudara. Kemarin ya selamat dulu lah buat Huler Era FC yang sudah juara di Karasta Cup 1 di Talang kemarin. Dan mungkin itu salah satu yang dijuarai Huler Era FC daripada yang lain-lainnya yang belum Bang Ajay ketahui. Nanti kita akan coba kupas hal yang membuat Bu Bos sendiri itu tertarik dengan sepak bola itu apa sih Bu? Awal-awalnya saya Pak Jai itu kan masih hiburan sama karyawan LR aja. Waktu anak pos ngadain turnamen tahun 2023. Terus karyawan mau ikutan ya ikutin aja kan. Pas main waktu di turnamen sepak bola di anak pos ngadain itu pas menang kita masih semangat jadinya. Apakah itu awal kesukaan dari Bu Bos sendiri dengan sepak bola? Enggak, memang suka bola ini udah lama. Dulu mah nggak ada suka bola. Ah. Tapi pas mau ikut turnamen tuh terpancing aja itu pingin ikut-ikutan bola turnamen aja. Pas lihat di lapangan enak juga lihat bola gitu. Jadi ya satu hal yang menarik nih Bu Bos. Ya. Kalau bola ini kan istilahnya membakar piti, mabian piti, urang piti balabi ya. Dan apakah Ibu Bos sendiri merasa hal-hal yang seperti itu? Merasa juga sih, tapi kalau dilihat enggak juga sih Pak Pajai. Dilihat kayak di bola itu ada juga rasa persaudaraan, kadang-kadang juga enggak ngabisin duit juga sih. Kadang-kadang anak-anak itu enggak, anak bola juga enggak punya duit juga sih Pak Jai. Rasa persaudaraan yang dilihat dari anak bola itu. Berarti kita ambil intinya di sini Bu Bos ini mulai pertama awalnya kan tertarik bola tadi kan. Iya. Dan mulai membentuk klub ini dengan dari dasar rasa persaudaraan Rasa gitu ya. persaudaraan aja Pak. Nah, yang paling jauh sampai mana sih mendampingin tim ini? Yang paling jauh sejunjung itu. Sejunjung paling jauh ya. Berarti untuk lokal Solo atau daerah-daerah lain udah pernah coba semua ya. Lebaran kemarin. Barang kemarin ya. Kira-kira sudah berapa kali sih yang untuk juara satu aja Huler Era FC ini? Juara satu waktu pos ngadain juara satu. Terus waktu turnamen kita sendiri yang di Bunanti kan. Iya. Juara satu juga. Terus yang main di itu yang di Penyinggahan. Juara satu juga. Terus yang di Ikasta kemarin kan? Ikarasta Talang ya juara satu juga. Berarti udah 4 kali ya? 4 kali ya. Tiga, baru 2 kali. 2 kali ya. Kali waktu main di itu di Muara Panas. Galaga. Cuman yang kemarin yang menarik dari penonton, banyak yang bertanya ke penonton di Talang itu, kenapa sih Huler Era bisa mendatangkan pemain dari Papua gitu? Nah, bisa Bu Bos ceritakan sedikit awal ceritanya pemain Papua ini bisa bergabung dengan Huler Era gitu? Ya gimana ya Pak Jaya, itu kan yang bawanya dari pemain juga sih, dari pemain dari Agung Wijaksono, kan teman-temannya dari Agung Wijaksono.
Jadi gimana juga kita pengen kenal sih juga sih sama pemain bola yang lain kan, misal dari Papua gitu, supaya acara apa tuh Ika Resta ya, Ya. supaya ramai juga acara Ika Resta kan, jadi orang tambah semangat juga kan lihat acaranya. Berarti salah satu bentuk sumbangsih dari Bu Bos sendiri iya. biar sepak bola ini semakin Iya. menarik dan penonton makin banyak. Dan satu hal positif, apakah benar-benar Bu Bos rasakan nggak kemarin waktu final Ika Rasta itu cukup ramai dibanding semifinal itu Iya, kan? ramai Ah, banget. dan mungkin emosi di lapangan, pelanggaran-pelanggaran sudah hal biasa di sepak bola, tapi Biasa. tidak ada yang tersulut sampai berantem emosi atau apa, juga nggak nggak ada ya. Senang Berarti dia ada Pak Jai. ya, berarti hal yang bagus gitu ya. Jadi dari 2000 berapa tadi Bu Bos? Mulai 2023 ya? 2023 gitu ya. Pas ngadain. Dan apakah ini kan istilahnya masih amatir atau semi pro lah istilahnya. Iya. Apakah ada keinginan untuk membentuk tim yang lebih besar lagi nanti? Oh, bisa. Cita-cita. Ini juga sih Pak Jai. Hmm, Tapi nggak tahu juga tercapai apa enggak, tapi niat juga sih ada. niat ada ya. Dan kan kita lihat Bu Bos lihat sendiri di sini kan banyak bakat-bakat sepak bola kita yang Iya, mungkin di daerah kita sendiri banyak kok Pak Jai. kan namanya Huler Era ya. Iya. Huler Era. Ah, Bang Ajay lihat tadi ada Huler Era SK. SK itu apa Bos? Sunda Kelapa. Sunda Huler Kelapa Era ya. Sunda Kelapa. Awal dari Ya, awalnya kan merintis bisnis dari Sunda Kelapa Bu Bos kalau nggak salah ya, kolam Iya, renang Sunda ya Kelapa. kan. Dan mikir-mikir Pak Jai gini kan. Ah. Sunda Kelapa kan. Awalnya kan beras, selama ini orang tahu beras Era kan. Maka dikasih aja Huler Era, di belakang kasih Sunda Kelapa. SK. nah, yang menarik dari Huler Era ini selain punya klub sepak bola ini ya, tentu kita akan coba sedikit bertanya tentang bisnisnya ini. Dari beras-beras yang dihasilkan oleh Huler Era ini produk asli beras Solo semua. Asli produk beras Solo semua, yang paling jauh kita ngambil padinya cuma dari Sumani. Sumani. dari Iya, berarti masih Solo ya. Masih Solo. Dan Kabupaten Solo. apakah selain itu dari pembelian ke daerah-daerah lain juga ada hasil dari punya sendiri gitu? Yang Maksudnya apa, Jai? maksudnya gini, orang-orang kampung sini yang jual atau menjemurkan padinya di sini. Oh, oke. Maksud apa aja ada tokenya gitu. Iya. Masih ada toke di sini, ada sekitar 3 orang. 3 orang gitu ya. Selain Berarti dari tidak hanya mengambil keluar, sedangkan untuk daerah Lurah Nantigo sendiri padi atau siapa yang apa diambil juga ya, dibeli Diambil, juga. Pokoknya siapa yang mau jual padi sini diambil Pak Jai. Nah, yang menarik dari Bang Ajay di sini, Bang Ajay lihat tadi ada merek Payakumbuh desain Iya, Pak Jai. khusus. Apakah yang Payakumbuh ini rumah makannya lagi viral-viral itu? Betul Pak Jai, rumah makan yang lagi viral-viralnya kan kalau nggak salah rumah makannya banyak Pak Jai. Iya, yang punyanya Bang Arif Muhammad namanya kalau nggak salah. Iya. Iya, Bang Ajay pernah nonton di TikTok tentang viralnya. Berarti berasnya dari Huler Era. Betul, aku juga semangat sih Pak Jai. Nah. Beras itu. Kira-kira kebutuhan mereka itu dalam hitungannya per minggu, per bulan atau gimana? Perhitungannya dalam 1 bulan 4 kali sampai 3 kali loh. 3 paling sedikit. 3 kali. Pengirimannya itu? Iya. Itu pengirimannya apa langsung ke rumah makannya sendiri atau Enggak, di drop satu tempat? Kayaknya kalau cerita dari yang jemput sini ya Pak Jaya, Hmm. kita kan jual berasnya cuma dari LR, dijemput langsung sama mobilnya dari Jakarta gitu. Oh, berarti kita tidak memikirkan biaya transportasi Enggak, lah. kita memikirkan. Harga dari Nah, Heller iya, aja iya. gitu ya. Jadi dikirim ke Jakarta dan Bukan, kayak nggak salah bawang kali di Depok. oh Depok ya. Iya, Pak. Berarti ya mungkin mereka yang mendistribusikan Nah, langsung kita ke tahu, rumah-rumah makannya berapa kebutuhannya berapa. Itu berapa ton dalam seminggu itu? Permintaannya tergantung Pak Jai. Masalahnya kalau rumah makan Payakumbuh tuh sekarang juga ada trailer di Cepak. Hmm. Jadi dia ngambil berapa kekurangan berasnya di LR dia, baru dia ngambil di LR dia. Oh, berarti dia punya Heller sendiri juga Iya, berarti gitu ya. kontrak kan di itu, Iya, di Cepak. Cuma kalau dilihat dari sampai saat sekarang lebih banyak kebutuhan yang diambil dari sini. Kalau di sini diambil katanya ngambilnya 10 ton. Kalau di sini hampir 6 ton diambil sekali. 6 ton ya. Jadi 4 ton dari punya dia sendiri gitu Sampai ya. saat sekarang kan Apakah sudah bertemu langsung dengan para pemiliknya? belum. Belum ya. Dan apakah ada tempat-tempat lain juga yang didistribusikannya ada beras dari Huler Era ini?
Ada Pak Jai yang di rumah makan itu Omega. Itu yang Omega paling lama. yang di Kota Baru. Iya, itu yang. Woi, kebetulan nih Bang Ajay dasarnya dari Bismania. Ini tempat orang Minang atau penumpang bus Minang atau bus yang lainnya yang berhenti di situ. Itu berapa kebutuhan mereka saat itu? Kalau itu 2 kali sebulan Pak Jai. 2 kali sebulan ya? 6 ton. 6 ton. Wih, banyak juga ya. Itu cukup terkenal lah bagi para penumpang bis itu. Rumah makan Omega terkenal makan lama di situ. Berarti berasnya beras Solo ya, walaupun ditempatkan dia, walaupun dia di Damas Raya gitu ya. Baru tahu gitu, beras orang kampung awak kalau yang di situ gitu ya. Jadi menempatin Uler Era yang sekarang itu udah berapa tahun Uler Era ini? 4,5 tahun Pak Jai. 4,5 tahun di sini ya. Awal Januari 2021. Iya, berarti mulai bisnis beras memang sejak Uler Era ini berdiri gitu ya? Atau LR aja yang dari 2021 Pak Jai, tapi kalau bergelut di bidang padi ini udah dari tahun 2010. 2010 ya? Saking lancar atau apanya kayaknya kita harus pasok sendiri, harus punya LR sendiri. Iya, kita gimana kita juga mungkin maju kan, kita harus punya LR sendiri juga gitu Pak Jai. Kira-kira berapa banyak karyawan atau orang-orang sekeliling sini yang menyandarkan hidupnya di LR Era ini? Kalau saat sekarang ada 15 orang Pak Jai. 15 orang ya. Dan 3 toke tadi yang juga apa mereka menjemur sendiri atau cukup tahu di urusan enggak? Tergantung sama disaran sama kita aja Pak Jai. Disaran gitu, berarti terus pemasaran barasnya juga disaran sama kita. Berarti dia taunya ngantar padi ke sini, disaran sama tuan kita nyumurnya, itu kalau pemasaran kita juga. Berarti dia tahu mentahnya aja berarti. Tahu mentahnya aja. Pengolahannya Bapak itu urusan Bu Bos gitu ya. Dia nggak tahu lagi Pak Jai. Iya, mantap. Paling jauh setelah Omega, rumah makan Payakumbuh, ada tempat-tempat lain lagi yang ada Pak Jai, ada di Pekanbaru juga ada. Pekanbaru itu rumah makan juga? Bukan, tapi kayaknya dia buka sendiri aja, model usaha dagang gitu. Oh, dagang gitu ya, kayak di pasar-pasar gitu ya, disebutkan gitu ya. Jadi kalau misalnya orang nyari beras Uler Era, sistem apa masih ada? Misalnya dikirim lewat online atau apa? Ada? Belum ada ya? Berarti pembeliannya langsung ke Uler Era atau hubungi nomor Uler Era gitu ya? Siap. Terima kasih Bu Bos, semoga usahanya makin lancar, makin bisnis, dan tetap klub sepak bolanya dipelihara ya. Karena banyak pemain-pemain kita punya bibit-bibit potensial. Siapa tahu dari Uler Era melahirkan pemain nasional. Terima kasih Bu Bos, sukses buat Bu Bos. Dan inilah proses awal dari penggilingan. Pertama padi dimasukkan ke sini, baru nanti diproses oleh mesin di bawah. Dan inilah proses pertama penggilingan padi. Dan Uler Era untuk menjaga kualitas berasnya bagus, setiap pemilik, setiap apa ini tidak disamakan masuknya. Jadi diproses dulu satu-satu sehingga kualitas berasnya tetap terjaga. Jadi kita bisa lihat di sini gimana proses penggilingan padi dari Uler Era ini. Cara mereka mengemas beras. Setelah ini hasil dari padi menjadi beras. Dan setelah menjadi beras langsung dimasukkan lagi ke mesin ini buat biar lebih bersih lagi dan lebih kinclong lagi. Jadi mutu dan kualitasnya terjaga. Setelah itu baru mereka packing dengan 10 kilo 10 ya, dengan kemasan 10 kilo.
sudah bagi liang sos ya nanti. Baulang kira le tu.